warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk anak-anak semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Kali ini kita akan mendemonstrasikan mata pelajaran PPKN tentang hak asasi manusia. Namun sebelum kita mulai, simak lebih dahulu kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi ini. Untuk menyegarkan kembali ingatan kalian tentang hak asasi manusia itu, maka simak terlebih dahulu beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di beberapa negara. Setelah itu, kalian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sudah kalian simak tadi itu terjadi di beberapa negara. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Pernahkah terjadi pelanggaran hak asasi manusia? Di Indonesia pernah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, bahkan hingga saat ini kasusnya belum terselesaikan dengan maksimal. Contohnya adalah kematian Marsinah, kematian aktivis hak asasi manusia Munir, kemudian kasus Trisakti, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Ini adalah sedikit contoh dari kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menjumpai peristiwa-peristiwa yang sangat memilukan. Seperti peristiwa yang sudah kalian simak tadi, itu merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, banyak sekali kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sampai saat ini masih terjadi. Salah satu caranya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia adalah dengan memahami dan menyadari pentingnya hak asasi manusia itu sendiri. Untuk memahami hak asasi manusia, maka kita akan bahas secara lebih detail, secara lebih mendalam apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam bahasa Inggris disebut dengan human right. Right itu berarti hak, kebenaran atau kanan, dan human itu berarti manusia. Dalam bahasa Indonesia, hak berarti kepemilikan atau kewenangan, dan asasi itu berarti dasar. Pengertian hak asasi manusia dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 Pasal 1. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia itu. Setelah kita memahami apa itu hak asasi manusia, maka langkah selanjutnya adalah menemukan apa-apa jenis hak asasi manusia itu. Pembagian hak asasi manusia itu dibagi berdasarkan perkembangan sejarahnya. Bahwa perkembangan sejarah hak asasi manusia dibagi menjadi 3 generasi. Generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga.
Hak asasi manusia berdasarkan perkembangannya ini dibagi menjadi 3 generasi. Pada generasi pertama, hak asasi manusia ini ada 2. Yang pertama adalah hak sipil, yang kedua adalah hak politik. Hak sipil itu adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Hak politik itu adalah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Apa contoh hak sipil? Contoh hak sipil itu adalah hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup, hak untuk tidak dihukum mati, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, dan hak atas peradilan yang adil. Sementara contoh dari hak politik itu adalah hak untuk berekspresi dan menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak persamaan di depan hukum, hak untuk memilih dan dipilih, dan hak untuk duduk di pemerintahan. Pada generasi kedua, hak asasi manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hak ekonomi, yang kedua adalah hak sosial, yang ketiga adalah hak budaya. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Hak sosial adalah hak untuk berhubungan dengan masyarakat. Hak budaya adalah hak untuk mengembangkan budaya sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Contoh hak ekonomi: hak untuk bekerja atau hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk memiliki, hak untuk mendapatkan upah yang layak dari pekerjaannya. Contoh hak sosial adalah hak atas jaminan sosial, hak atas perlindungan sosial bagi anak-anak, dan hak atas jaminan saat menganggur, cacat, menjanda, dan usia lanjut. Contoh hak kebudayaan adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk menikmati kemajuan, hak perlindungan hak cipta, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya. Nah, suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia manakala perbuatan itu atau perlakuan itu bersifat tidak manusiawi kepada manusia yang lain. Perlakuan yang tidak manusiawi ini dikategorikan menjadi 3. Perbuatan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia, perbuatan yang dapat merampas kemerdekaan manusia, dan perbuatan yang dapat mengganggu perkembangan jiwa manusia. Ketiga kasus yang sudah disimak di awal tadi itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena masuk pada 3 kategori ini. Ada kasus yang dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia, ada kasus yang merampas kemerdekaan manusia, dan ada kasus yang dapat mengganggu perkembangan jiwa manusia. Semoga dengan belajar hak asasi manusia, kita dapat sadar untuk tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kalian tetap termotivasi untuk belajar meski saat ini kita sedang belajar dari rumah.
Tetap semangat belajar, jaga prestasi, dan tetap semangat. Selamat